Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maryam Nur Azizah Rahma. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, video kali ini akan kita coba bahas pembuatan sebuah aplikasi yang sangat sederhana, yaitu kalkulator sederhana, yang hanya melibatkan 4 operasi hitung, yaitu tambah, kurang, bagi, dan kali. Untuk memudahkan kita membuat aplikasi, kita harus sesuaikan dulu size untuk screen-nya mau seperti apa. Apakah font size bentuknya, atau tablet size, atau monitor size. Ini disesuaikan dengan kalian maunya membuat aplikasi jenisnya apa. Kalau saya menggunakannya yang font size. Oke, kita lakukan pengaturannya dulu. Jadi ini adalah screen 1. Kita akan lakukan pengaturan di bagian screen-nya dulu ya. Kalian bisa menambahkan tentang atau about screen yang ada di sini. Jadi di sini deskripsinya silakan tulis, kalau saya tidak akan ditulis. Kemudian di sini apakah bentuknya akan center atau left atau right. Kalau kita pilih yang center, artinya semua komponen yang berada di screen 1 akan ditempatkan tepat di tengah-tengah. Alignment-nya untuk vertikal kita bikin top saja. Ini namanya kalkulator sederhana. Kalau berkenan untuk membuat background, silahkan diganti dengan background image. Tapi kalau saya tidak akan menggunakan background image, tapi menggunakan warna image. Misalnya, kalian bisa juga custom kalau misalnya tidak menemukan warna yang sesuai di bagian paletnya. Seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya masih sama ya dengan pengaturan sebelumnya. Kita tinggal tambahkan icon. Kalau kalian mau menambahkan icon pada aplikasi yang tadi sudah selesai nanti ya. Nah, ini sama unspecific. Kemudian di sini kita pilih yang scrollable. Artinya kalau misalnya nanti komponennya melebihi lebar screen, maka dia bisa di-scroll. Nah, di sini saya akan menggunakan temanya adalah device default. Apa sih bedanya? Ini yang klasik. Ini yang klasik. Kalau yang ini device default seperti ini. Jadi tampilannya lebih modern. Title yang satunya lagi, misalnya My Apps. Oke. Kalau yang ini ada versinya ini ya. Menurut saya belum. Ya. Oke, kita akan coba mulai memasukkan komponen. Pertama adalah komponen dari label sebagai judul. Kita berikan judulnya dulu. Saya atur di sini di bagian propertiesnya, font boldnya saya aktifkan, kemudian size-nya jadi 20. Lalu ketinggian dan width-nya tetap sama. Di sini bisa di kalkulator sederhana. Nah, seperti ini. Kita juga bisa tambahkan image, misalnya image-nya mau di atas. Di sini kalian bisa upload sesuai dengan gambar yang kalian miliki. Kalau saya sudah ada di sini. Seperti ini. Tapi hati-hati dengan lebar atau ketinggiannya. Jadi kita harus tetap disesuaikan. Pilihnya yang 20%. Seperti ini. Ya. Jadi bisa disesuaikan. Oke. Selanjutnya adalah saya ingin menggunakan layout karena nanti akan ada kombinasi tata letak. Jadi ada beberapa komponen yang saya sertakan berjajar. Ada juga yang secara vertikal ke bawah. Ya, jadi itu bisa disesuaikan dengan rancangannya. Oke, saya pakai ini. Di sini sedang aktif. Kemudian perhatikan di propertiesnya. Di ketinggiannya apakah mau berapa persen? Kalau saya cukup 10% karena tidak terlalu lebar, terlalu tinggi. Atau saya ganti juga jadi 15%. Kemudian ketinggiannya saya menggunakan fill parent. Artinya fill parent itu lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar screen. Image-nya saya tidak akan pakai. Nah, karena kita menggunakan 4 operator
pertambahan kali bagi dan kurang, maka saya akan menggunakan button sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Angkanya tidak terlihat, kita sesuaikan dulu yang satu ya. Font bold, kemudian size-nya saya naikkan jadi 16. Ketinggiannya 50. Besar ya. Oke, ini terlalu besar, jadi saya pilih auto deh. Automatic berarti dia akan menyesuaikan dengan tinggi teks. Width-nya kita akan coba pakai yang 20%. Masih terlalu itu. Oke, 15%. Nah, cukup. Lalu shape-nya, bentuknya pilih yang round, oval seperti ini, atau saya round. Ya. Pilih plus. Ini juga bisa diulang. Bold 16. Tinggiannya sama, width-nya kita pilih 15. Shape-nya round, ini kurang. Seperti itu. Untuk di button kedua juga sama. Ganti menjadi 16. Fontnya bold. Ini bagian kali. Ini kita masukkan lagi satu button. Fontnya bold, ininya 16, tinggiannya sama, ininya sekitar 15%. Default round, kemudian ini adalah bagi. Seperti ini. Karena kita ingin tepat di tengah, maka kita pilih yang horizontal arrangement, kemudian kita pilih center. Karena height-nya terlalu tinggi, kita save. Oke. Sekitar 12 mungkin ya. 12%. Nah, cukup. Kalau kalian mau menambahkan warna pada setiap button juga bisa. Di sini ada ya. Background color-nya apakah mau warna pink misalnya. Di sini kita ganti lagi menjadi warna kuning. Supaya apa? Supaya lebih menarik aja sih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini ada di layout horizontal. Nah, sekarang kita akan menampilkan isiannya. Jadi ada dua nilai yang nanti kita bisa inputkan. Maka yang pertama kita pakai adalah layout. Layoutnya saya tidak menggunakan horizontal lagi karena nanti akan disusun secara berjajar ke bawah. Pilihnya vertikal. Dia akan melakukan pengaturannya lagi. Nah, height-nya agak lumayan tinggi ya, berarti 50%. Masuk 70%. Width-nya masih sama ke parent. Seperti ini. Kita akan coba masukkan di bagian user interface, yaitu label. Kemudian label di sini tercatat sebagai nilai 1. Ini kita lakukan pengaturannya dulu. 16. Kemudian ketinggian dan ininya sama. Center seperti ini. Karena kita akan menempatkan tepat seluruh komponen yang ada di layout vertikal ini tepat di center atau di tengah-tengah, maka kita lakukan pengaturan di sini. Oke. Nilai 1, kemudian ada isian untuk di nilai 1. Kita ulangi lagi di label untuk nilai 2. 16, kemudian fontnya bold. Di sini kita masukkan nilai 2. Kita masukkan lagi text button. Di sini kita juga bisa sesuaikan text buttonnya mau seperti apa, apakah font bold juga sama dengan tadi ya. Jadi ini harus disesuaikan, jangan hilang. Nah, hint ini akan muncul ketika text box belum diisi oleh user.
Jadi apakah kalian mau menampilkan atau menghapusnya seperti ini boleh. Tapi kalau saya akan menampilkannya, masukkan nilai 1. Itu pun yang di sini, yang untuk text box kedua. Oke. Seperti ini. Jadi nanti user bisa memasukkan nilai 1, nilai 2, kemudian akan memilih apakah operasinya tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, di sini kita harus tambahkan lagi satu bagian yang akan menampilkan hasilnya. Saya akan memilih label. Jadi di sini akan saya kasih teksnya adalah berupa hasil hitung. Hasil hitung ini teksnya akan berubah dengan nilai hasil perhitungan. Nanti kalau di sini 20 tambah 20, maka di sini akan berubah menjadi 40. Gitu. Sama dengan tadi, pengaturannya seperti ini juga. Nah, seperti ini. Oke, untuk sementara ini adalah desain di bagian designer. Jadi kalian bisa sesuaikan nanti komponen tambahannya apa, itu boleh silakan. Kalau saya ini rasanya cukup ya. Kita kasih warna saja supaya lebih dinamis. Tapi kalau tidak sesuai, kalian bisa sesuaikan di bagian custom. Oke, ini adalah tampilan untuk desainernya. Kita akan pindah ke bagian blok. Tapi sebelumnya, jika memang penamaan ini membuat kalian pusing, maka ini bisa di-rename. Misalnya button 1 adalah tambah, maka kalian bisa tambahkan misalnya button tambah. Seperti ini, supaya apa? Supaya memudahkan nanti codingnya ya. Yang kedua adalah button kurang. Gitu. Dan seterusnya ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam halaman bloknya. Nah, setelah kita masuk ke dalam halaman blok, kita akan tentukan dulu. Jadi kalau dilihat di sini ada 4 button. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Maka ini adalah bagian yang akan kita tambahkan blok kodenya. Oke, pertama adalah kita lihat di sini adalah button tambah. Kita klik di sini. Jadi katanya ketika button tambah diklik, maka apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah tentu saja operasi pertambahan. Jadi kita akan lakukan di bagian label. Kita cek label hasil itu yang mana, yaitu label 4 ya. Jadi katanya ketika button tambah diklik, maka label 4 sebagai label hasil akan menampilkan perhitungannya atau hasil perhitungannya. Jadi kita pilih yang ini. Ketika button tambah ditambah diklik, maka do set label 4. Label 4 itu kan label hasil ya, nanti yang akan menampilkan hasil berupa teks untuk to. Karena ini adalah operasi tambah, maka kita pilih matematika yang bagian pertambahan. Ini. Di sini ada bagian yang kosong, yaitu bagian yang nanti akan diisi dengan input ini. Lihat di sini. Nah, di sini. Jadi ini yang akan diisi. Ini ada di text box nilai 1 dan text box nilai 2. Jadi kita akan masukkan di sini adalah text box-nya. Kita cek di bagian bawah. Text box nilai 1. Nah, ini. Kita ganti menjadi teks. Yang kedua adalah text box nilai 2. Artinya adalah text box yang memang diisi oleh user, diisi nilai oleh user. Dan nantinya di sini akan dilakukan perhitungan matematikanya. Kita pilih apa? Tinggal diganti ya dengan teks seperti itu. Lalu kita bisa menambahkan untuk button yang lainnya dengan cara duplikat saja. Nanti kita ganti ya. Duplikat seperti ini karena ada 4 operasi hitung, maka kita akan pilih button tambah
maka ini penambahan button kali, berarti kita keluarkan ini karena kita membutuhkannya yang kali. Oke, di bagian math sekarang kita pilih yang kali, masukkan text boxnya sama seperti tadi karena sama ya nilai yang diinputkannya. Kita bagi lagi kurang, di sini kita keluarkan dulu, di sini ada yang kurang, pengurangan, masukin ke sini, ini buang. Yang terakhir adalah pembagian. Terus di bagian math-nya kita lihat ada komponen yang khusus untuk pembagian. Kalian juga bisa menambahkannya, di sini ada pangkat, kalau mau boleh. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah keempat perintah untuk bisa menampilkan hasil sesuai dengan operasinya. Seperti ini. Tapi kita ingin menambahkan satu lagi, yaitu button reset. Button reset ini digunakan untuk bisa menghapus nilai yang sudah diinputkan dan hasil yang sudah ditampilkan sebelumnya. Jadi ini sama, 16, kemudian fontnya sama, kemudian round. Terus di sini ada kolom reset. Seperti itu. Reset ini untuk mengembalikan kondisi awal ya, kondisi sebelumnya. Kita tambahkan backgroundnya. Sini aja ya, nggak apa ya. Seperti ini. Kita pindah lagi. Ada satu button yaitu button reset. Ini ya. Harusnya kasih nama lagi. Saya kasih nama dulu. Buttonnya menjadi button reset. Oke. Kita lihat di bloknya. Kita pilih button reset. Jadi katanya kalau seperti ini. Ketika button reset diklik, maka kita lakukan set dulu. Kita inginkan kalau button reset diklik, maka text box nilainya 1 hilang nilainya, text box nilai 2 juga hilang nilainya, dan hasil yang ditampilkan juga akan hilang. Jadi kita pilih yang text box 1. Sama dengan tadi ya. Set nilai text box 1 sebagai teks. Tu-nya apa? Tu-nya adalah kembali ke titik 0. Kembali ke 0. Oke, saya duplikat. Seperti ini untuk nilai 2. Kembali ke 0. Dan ada satu lagi, yaitu label untuk di sini. Hasil hitung itu ada di label 4. Oke, saya kasih rename di sini hasil hitung ya. Hasil hitung. Oke, kita pindah lagi ke blok. Hasil hitung di sini ada label hasil hitung. Jadi kita akan setting juga hasil hitungnya sebagai nilai 0 saat di reset. Di sini ya. Hasil hitungnya berupa teks sama. Ini sama, kita duplikat saja. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih kode atau blok yang harus kalian pasangkan untuk bisa menampilkan hasil dari kalkulator sederhana yang kita buat. Oke, kita akan coba konekkan dengan, kalau kalian menggunakan handphone yang sudah terinstall aplikasi app Inventor, kalian bisa menggunakan IO Companion. Tapi kalau kita sekarang kan coba menggunakan emulator ya. Untuk penggunaan emulator harus ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu file installer yang digunakan pastikan itu yang terbaru. Dan ketika kalian ingin mengupdate dengan menggunakan aplikasi yang terbaru, pastikan aplikasi sebelumnya yang sudah versi sebelumnya itu harus di uninstall terlebih dahulu. Saya terus terang agak kurang ini dengan emulator karena selalu banyak hal yang terjadi gitu ya, seperti ini, error seperti ini. Jadi saya lebih
memilih untuk menggunakan live testing via handphone seperti ini ya. Ini juga error, saya juga nggak paham kenapa. Kita cek di bagian sini ya. Oke, sini. Nah, padahal di sini sudah ini ya, sudah muncul, tapi di sini not appear. Oke. Sepertinya harus di ini dulu ya. Kita reset dulu sebentar. Kita coba ulang menggunakan emulator. Agak cukup lama ya dengan penggunaan emulator, tapi kalau menggunakan AI Companion itu jauh lebih cepat. Oke. Kalau menggunakan AI Companion, kalian harus pastikan bahwa jaringan WiFi yang digunakan pada handphone yang terinstall dengan aplikasi serta laptop atau komputer yang kalian gunakan terhubung di dalam satu jaringan WiFi yang sama. Jadi kalau berbeda biasanya tidak akan muncul hasilnya. Jadi pastikan harus menggunakan jaringan WiFi yang sama. Gitu, ya. Ini untuk emulator masih agak ini. Di mana sih menemukan file installer di emulator? Ada di bagian depan, di bagian started. Nah, ini juga saya agak ini. Kita akan tampilkan nanti ya di bagian di handphone saya. Karena aplikasi di emulatornya error, padahal sudah update, saya juga tidak paham kenapa terjadi error. Jadi kita pindah saja langsung ya ke dalam aplikasi MIT App Inventor 2 yang ada di handphone. Jadi ini adalah tampilannya. Kita akan coba melakukan koneksi dengan menggunakan AI Companion seperti ini. Jadi kita akan coba scan barcode-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudah melakukan pembacaan. Oke, sudah tampil ya. Jadi ini kira-kira aplikasi yang muncul di handphone kita. Jadi ketika kita masukkan nilai misalnya 25, sedangkan nilai keduanya adalah 308 misalnya. Kita tinggal tekan tombol di bagian atasnya, tombol penambahan, maka dia akan menampilkan hasilnya. Pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Kalau kita ingin mengulang lagi perhitungan dengan nilai yang berbeda, kita tinggal reset, maka nilai 1, nilai 2, dan nilai hasil akan menjadi 0. Jadi kita coba lagi, 100 misalnya. Untuk koma bisa tidak? Kita coba ya. Bisa ternyata ya. Oke. Nah, itu adalah cara untuk bisa menampilkan hasil dari aplikasi yang telah kita gunakan. Jangan lupa, silahkan submit hasil tugas yang kalian kerjakan. Perhatikan due date-nya, jangan sampai terlambat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa inbox saya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.